Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, kita pantau bersama bagaimana jalannya perayaan Imlek yang dirayakan pada hari ini di sejumlah titik di tanah air tentunya. Dan yang Anda saksikan hari ini di layar kaca ataupun pada pagi ini adalah visual terbaru di mana yang sebelah kiri merupakan dari petak 9 Jakarta Barat, sementara di bagian kanan ada di Medan, Sumatera Utara. Perayaan Imlek pada pagi ini seperti pantauan jurnalis Kompas TV di sejumlah titik juga tadi menyebutkan bahwa memang agendanya pada pagi ini biasanya umat datang ke wihara ataupun ke kelenteng untuk melakukan sembahyang pagi, dan biasanya dilakukan hingga siang hari atau paling tidak pada pukul 12 siang nanti. Dan juga biasanya setelah dari beribadah umat akan berkumpul dengan keluarga, makan bersama, dan juga merayakan Tahun Baru Imlek dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti berlibur. Kalau kita lihat dari gambar di petak 9 Jakarta Barat, saudara, para umat memang tengah melakukan sembahyang pada pagi ini yang memang sudah ramai pada sejak pukul 6 pagi tadi, terus berdatangan, dan semakin siang ini tampaknya semakin ramai. Dan memang biasanya, saudara, di petak 9 ini selalu dijadikan tempat sembahyang bukan hanya ramai pada saat Imlek saja, begitu hari-hari pada saat peribadatan bagi masyarakat Tionghoa, juga selalu ada event-event tahunan yang diselenggarakan di petak 9 Jakarta Barat. Biasanya, saudara, selain juga sembahyang pada malam sebelumnya atau mungkin bisa jadi pada hari ini juga ada kegiatan lain seperti misalkan adanya barongsai dan juga tarian lampion begitu. Sementara kita lihat juga di Medan tidak kalah ramai seperti di petak 9, banyak juga masyarakat Tionghoa yang datang untuk merayakan Tahun Baru Imlek ataupun memasuki Tahun Kuda Api di tahun ini. Seperti di Jakarta, masyarakat Tionghoa yang merayakan Imlek di Medan, Sumatera Utara juga datang ke tempat peribadatan sejak pagi tadi, paling tidak pada pukul 6 pagi tadi sudah ramai oleh warga. Oke, sama seperti sebelumnya disebutkan oleh jurnalis Kompas TV, sejak pagi tadi pada pukul 6 pagi masyarakat Tionghoa di Medan sudah ramai berdatangan ke pusat-pusat peribadatan untuk berdoa. Dan tadi juga sempat ada wawancara dari jurnalis Kompas TV yang berbincang begitu dengan warga yang datang ke vihara dan juga kelenteng, dan ini mengharapkan tahun baru ataupun tahun kuda api ini akan jauh berlangsung lebih baik dibandingkan pada tahun sebelumnya, termasuk di berbagai sektor begitu, perekonomian, politik, dan kehidupan bermasyarakat lainnya. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Jihan Jufri di petak 9 Jakarta Barat. Selamat pagi, Jihan. Apabila tadi Anda melaporkan pada pagi tadi suasana di petak 9 sudah ramai, bagaimana dengan saat ini? Apakah semakin ramai, Jihan? Ya, Ian dan juga saudara, sampai saat ini memang kondisinya semakin ramai begitu ya, yakni dari para masyarakat Tionghoa ataupun umat ini kembali berdatangan dan silih berganti begitu ya, ada yang datang lalu ada juga yang pulang. Nah, memang saat ini situasinya yang bisa saya gambarkan dari para umat ini sedang melakukan ibadah, yakni di lantai 1 ini akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV dan Yosua. Para umat ini sedang melakukan ritual sembahyang ataupun ibadah begitu ya, ada yang membakar dupa, lalu juga dilanjutkan dengan pembakaran kertas kimchua atau kertas kim untuk kemudian nanti ditaruh di tungku, dan ini merupakan lambang dari ataupun membakar materi ataupun filosofinya ini adalah membakar materi lalu juga uang begitu ya. Nah, ini akan ditunjukkan seperti yang Anda bisa lihat begitu ya, ini adalah
visual dari para umat yang sedang melakukan pembakaran, lalu nanti akan ditaruh ke tungku. Nah, kondisinya seperti yang saya bisa gambarkan memang semakin ke sini, yakni di pukul 9.35 waktu Indonesia Barat ini semakin ramai begitu ya, yakni dari masyarakat ini membawa dupa, lilin, kertas kim, bahkan tadi kami sempat melihat ada yang membawa bunga, dan juga ada tradisi yang turut dilakukan di sini, yakni tradisi melepaskan burung, yakni kalau kita berbicara terkait tradisi tersebut, filosofinya ini adalah untuk melepaskan binatang ke habitat aslinya. Nah, kalau yang Anda bisa lihat di sini, Yan dan juga saudara, memang sudah ramai dekorasi dengan tema pastinya warna merah dan juga kuning, dan juga di sini memang suasananya walaupun ramai tetap hikmat begitu ya, dikarenakan memang ini memasuki hari raya yang tahunnya ini merupakan tahun kuda api. Nah, kalau kita berbicara terkait sebelumnya, memang persiapan sudah dilakukan sejak hari kemarin-kemarin, yakni dari vihara ini sudah dilakukan kegiatan bersih-bersih sejak tanggal 16 kemarin, dan memang dilakukan untuk membuang energi negatif yang tersisa dan menyediakan ruang untuk energi positif untuk bisa masuk. Nah, nantinya dari lantai 1 ini para umat akan naik melalui tangga ke lantai 2, yang mana di lantai 2 ini terletak ruang altar utama untuk melanjutkan ibadah, yakni di dalamnya ini sudah ada pastinya patung-patung, yakni patung dewa, yang nantinya pasti dari para umat ini melanjutkan sembahyang di atas. Nah, memang tadi kami sempat berbincang juga dengan para masyarakat Tionghoa yang ada di sini. Memang setelah mereka melangsungkan sembahyang di Vihara Dharma Bakti Petak 9 ini, nantinya mereka pasti akan pulang ke rumah masing-masing untuk kemudian melanjutkan perayaan Imlek tahun 2026 ini di rumah masing-masing. Nah, Yan dan juga saudara, seperti yang Anda bisa lihat, ini memang dari para umat silih berganti begitu ya, melakukan persembahan kepada para dewa-dewa. Kalau di bawah ini dewanya yang dipersembahkan adalah kepada dewa bumi, lalu di atas yakni di lantai 2, tepatnya di ruang utama ini akan dilakukan ibadah kepada dewa langit. Sementara informasinya yang bisa kami sampaikan itu, Ian. Oke, Jihan, apakah Anda sempat berbincang begitu dengan warga Tionghoa yang datang ke Petak 9? Apa sih harapan mereka di tahun baru Imlek ini? Ya, Ian dan juga saudara, tadi selepas mereka beribadah, memang kami sempat bertanya terkait harapannya di tahun kuda api saat ini. Pastinya adalah untuk mendapatkan berkah yang lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Lalu di tahun ini, yakni di tahun 2577 Kongzili, ini harapannya adalah untuk kemudian mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi dan lain sebagainya. Nah, kita coba kali ya untuk berbincang dengan salah satu umat yang sudah selesai melakukan ibadah di sini. Saya akan mencoba untuk berbincang dengan salah satu umat. Halo Kak, Mas boleh bincang sebentar? Oh iya, boleh. Ini kan lagi perayaan Imlek ya, di tahun kuda, betul. Nah, pertama-tama yang saya mau tanyain, kenapa memilih sembahyang di vihara ini? Kalau saya lebih, karena saya percaya di wihara ini merupakan tempat yang didatangi kebanyakan Tionghoa yang merayakan Imlek. Jadi energi dari doa-doa dari warga-warga Tionghoa di sini, saya rasakan energi cukup besar. Makanya saya datang ke sini, karena pada saat berdoa dan memanjatkan keinginan, nah itu apabila di sekitar energinya positif, nah itu akan lebih sampai ke atas. Ya. Tapi sebelumnya saya juga mau tanya, makna Imlek tahun ini kalau untuk Masnya sendiri apa sih? Dengan Mas siapa sebelumnya? Saya dengan Ocha. Ya, makna Imlek tahun ini. Kalau untuk makna Imlek khususnya untuk
untuk tahun kuda ini saya rasa merupakan tahun di mana semua energi dari setiap orang itu akan leap forward apapun untuk cita-cita yang ingin diharapkan. Baik itu untuk karir, keuangan ataupun asmara. Mungkin kalau dari tahun sebelumnya dilihat agak sedikit drop. Nah, saat inilah saya rasa untuk tahun kuda ini semua orang bisa untuk melangkah lebih maju dan lebih cepat seperti kuda. Berarti harapannya, ada nggak sih harapan tersendiri mungkin untuk yang ingin diwujudkan di tahun ini? Kalau untuk saya pribadi lebih ke lebih ke karir dan financial. Iya, karir dan financial, karena untuk CEO-nya saya kebetulan energi yang sangat kuat itu adalah energi untuk di karir atau usaha dan juga finansial. Nah, sempat nyocokin nggak sih terkait CEO dan juga tahun kuda api tahun ini? Iya, saya sempat cocokin. Gimana itu, Mas? Saya ngerasa sebenarnya sebelum ini kan tahun barunya sekarang hari ini, tapi untuk secara kejadian itu memang sudah mulai berjalan ke arah ini. So is kind of match. Oke. Terakhir, apa yang disiapkan di rumah setelah pulang dari ibadah ini? Mungkin ada perayaan dengan keluarga dan lain sebagainya. Kalau dengan keluarga sebenarnya sudah semalam. Nah, ini ya sudah dari semalam. Tapi kalau ini lebih ke acara small gathering aja sih, gitu. Nothing yang Oke, baik, terima kasih banyak. Ya, Sekali kasih. lagi, Mas, itu dia Yan dan juga saudara perbincangan singkat kami dengan salah satu umat yang memang sudah selesai melakukan ibadah di vihara ini, yakni harapannya adalah untuk mendapatkan berkat lebih baik lagi di tahun ini. Ada juga yang berharap untuk kehidupan asmaranya, lalu juga financially lebih stabil lagi. Sementara informasinya itu, Yan, kembali ke studio. Oke, banyak harapan dan juga doa yang dipanjatkan pada tahun baru Imlek ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juga juru kamera Denny Yosua atas laporan langsungnya dari Petak 9 Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita bergeser saudara ke Medan, Sumatera Utara. Ada jurnalis Kompas TV Emir Syah Purba dan juga juru kamera Dedi Ginting di sana. Emir, tadi di Jakarta, tepatnya di Petak 9, Jihan Jufri melaporkan begitu ramai begitu warga Tionghoa yang beribadah pada pagi ini. Bagaimana dengan di Medan pada pagi ini? Apakah suasana yang sama juga terlihat di sana? Ya, Yen Roman dan juga saudara, memang sejak pagi tadi warga sudah mulai memadati kawasan dari Mahavihara Maitreya yang menjadi salah satu tempat yang melaksanakan ibadah pada Imlek tahun ini. Dan memang sejak pagi tadi warga khususnya umat Buddha sudah mulai berdatangan untuk melakukan memanjatkan doa ataupun beribadah pada tahun baru Imlek 2577 Kongzili ini. Dan memang informasi untuk Anda juga saudara, di Mahavihara Maitreya ini menjadi salah satu tempat yang ramai yang ada di sekitar Kota Medan, karena memang vihara ini merupakan salah satu vihara terbesar di Asia Tenggara. Dan juga untuk memeriahkan suasana Imlek pada tahun ini, memang ribuan lampion dipasang sebagai dekorasi. Begitu juga terdapat dekorasi-dekorasi bernuansa Tiongkok lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh warga yang berkunjung untuk berfoto ataupun menjadi spot untuk mengabadikan momen bersama keluarga. Dan pantauan kami juga tadi, warga yang berdatangan berbalut dengan nuansa merah ya tentunya pada tahun Imlek ini, berdatangan bersama dengan sanak saudara dan juga keluarganya untuk merayakan tahun baru Imlek 2577 Kongzili ini. Dan untuk di Mahavihara Maitreya ini, yang Rahman dan juga saudara, pada tahun ini mengangkat tema doa untuk perdamaian dunia, dan memang ini adalah tema yang sama dengan tahun sebelumnya. Dan untuk ibadah di vihara ini akan dilaksanakan 3 hari khusus untuk umat Buddha. Lalu pada hari keempat sampai dengan beberapa hari ke depan memang sudah dibuka untuk masyarakat umum, sehingga masyarakat umum bisa datang ke lokasi ini untuk melihat-lihat ataupun merasakan suasana Imlek dan juga mengabadikan foto-foto, karena memang di sini banyak sekali spot-spot foto yang dapat digunakan, karena memang pada Imlek tahun ini ribuan lampion dipasang. Begitu juga dengan Imlek tahun ini dimeriahkan dengan berbagai
acara seperti bazar makanan nantinya dan juga ada acara-acara kesenian. Dan saya akan mengajak Anda, Jan Roman dan juga saudara untuk melihat begitulah situasi ataupun suasana di Mahavihara Maitreya pada pagi hari ini. Terlihat warga dengan bersama dengan sanak keluarga lainnya melaksanakan ibadah dan memanjatkan doa pada tahun baru Imlek 2577 Kongzili ini. Dan memang pada malam tadi juga dilaksanakan ibadah dan beberapa rangkaian acara lainnya untuk menyambut tahun baru Imlek, dan pada hari ini ibadah juga sudah dimulai sampai dengan 3 hari ibadah, yaitu mulai hari ini dikhususkan untuk umat Buddha yang ingin melaksanakan doa ataupun ibadah, dan nantinya pada hari keempat sampai dengan hari-hari berikutnya akan dibuka untuk umum, ya, Yan Rahman. Baik, terima kasih laporan langsung Anda, jurnalis Kompas TV, Emir Syah Purba, dan juga juru kamera di Ginting, atas laporannya dari Vihara Maitreya, Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Saudara, jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara, terkait dengan perayaan Tahun Baru Imlek yang dirayakan tepat pada hari ini. Tadi sejumlah jurnalis Kompas TV sudah melaporkan di beberapa titik terkait dengan peribadatan warga Tionghoa pada hari ini. Memang agendanya demikian. Saudara, biasanya memang setelah melakukan peribadatan baik di kelenteng maupun vihara, warga Tionghoa melakukan pertemuan ataupun berkumpul dengan keluarga. Dan kita juga pantau bagaimana kondisi terkini di Vihara Ekayana Arama yang berlokasi di Duri Kepa, Jakarta Barat, di mana warga Tionghoa berdoa pada pagi ini dengan khusyuk. Tadi juga disebutkan bahwa banyak harapan yang dipanjatkan pada tahun baru Imlek ini agar lebih baik lagi dibandingkan tahun sebelumnya, terkait juga dengan ekonomi, finansial, karir, asmara, dan juga masih banyak lagi begitu doa-doa yang dipanjatkan oleh warga Tionghoa pada tahun baru Imlek ini ataupun tahun kuda api. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juga juru kamera Alfa Farid yang saat ini berada di Vihara Ekayana Arama, Duri Kepa, Jakarta Barat. Edwin, seperti apa suasana di sana? Apakah banyak warga yang sudah datang untuk berdoa pada pagi di tahun baru Imlek ini? Selamat pagi Yan dan juga saudara. Kalau dilihat dari pantauan kami sejak pagi tadi, kami sampai di Vihara Ekayana Arama yang ada di Duri Kepa, Jakarta Barat ini, terlihat memang dari umat yang ingin beribadah ke dalam wihara ini sudah ada ratusan. Bahkan kalau di catatan dari pihak pengelola sendiri, memang ditargetkan untuk hari ini sendiri bisa mencapai 3.000 hingga 5.000 umat yang akan nantinya bersembahyang Imlek. Nah, nanti kalau kita jelaskan sedikit terkait dengan apa yang akan terjadi di Vihara Ekayana selama masa perayaan Tahun Baru Imlek ini, ada sejumlah hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, mulai dari sembahyang Imlek yang nantinya akan dipimpin langsung oleh para bante-bante dan juga suhu-suhu yang memang sudah ada di wihara ini nanti akan dimulai pukul 10. Akan ditunjukkan oleh juru kamera Alfa Farid bagaimana keramaian telah memenuhi. Bahkan untuk di altar di dalam sendiri sudah dipenuhi oleh para umat. Kemudian nanti umat ini mengambil dudukan yang memang sudah disiapkan di luar untuk kemudian mengisi bagian luar. Nah, untuk sekali satu kali sembahyang yang dan juga saudara ini memang disediakan kurang lebih dari 500 hingga 1.000 kapasitasnya, itu bahkan sampai di luar dan bahkan sampai ada di bangku untuk lansia yang terdapat di ujung di samping para altar para dewa. Nah, Yan dan juga saudara, memang Imlek ini dimaknai sebagai hal yang khusyuk gitu ya, yang memang bukan hanya mempertemukan keluarga jauh, bukan mempertemukan hanya keluarga jauh atau kerabat yang sudah lama tidak berjumpa, tetapi juga di sini menjadi pertemuan antara umat dan juga dewa dan dewi yang mereka sembah. Nah, harapannya lewat doa yang dilantunkan pun, Yan dan juga saudara, semalam memang juga sudah ada ibadah Sacapme. Namanya Sacapme ini kenapa? Sacapme ini artinya malam tanggal 30. Nah, sebenarnya kan walaupun tidak dirayakan di tanggal 30, tapi memang secara tradisi Sacapme ini memang masih disebut sebagai malam terakhir tahun baru gitu ya. Jadi dinamakan 30. Nah, Sacapme ini tadi mereka pukul 23.30, 11.30 tadi malam itu mereka menyalakan pelita api. Nah, bahkan sampai sekarang penyalaan pelita api ini masih akan dilakukan bahkan sampai bulan depan. Karena memang masa mereka untuk merayakan, mereka ingin pelita-pelita ini dilambangkan sebagai doa dan juga harapan yang terus menyala. Nah, Yan dan juga saudara, tadi juga kami sempat berbicara dengan salah satu pengurus dari Wihara Ekayana Arama, yakni di sini Biksu Nyana Gupta Shtavira, yang merupakan Sekjen Desa Agung Indonesia sekaligus pengurus wihara. Nah, tadi beliau dari Bante Gupta yang memang akrab disapa Bante Gupta ini menyatakan harapannya begitu banyak di Imlek, dan juga rangkaiannya nanti juga bukan hanya hari ini tapi juga nanti ada di hari kedua, hari ketiga. Ini kan berarti di hari Selasa. Nanti di hari Minggu itu akan ada Imlek bersama dengan para umat dengan format sembahyang yang lebih panjang, karena hari ini memang sembahyangnya 30 menit saja. Untuk selengkapnya mari kita dengarkan bersama-sama pernyataan langsung dari Bante Gupta.
Sudah dimulai dari kemarin ya. Tapi kalau persiapan sebenarnya udah mulai 1 bulan yang lalu ya, umat juga udah mulai secara pribadi sembahyang banyak. Tapi acara kebaktian bersamanya itu dimulai semalam ya, jadi sekitar jam 22.30 kita menyambut tahun baru Imlek ya, sembahyang menyambut tahun baru Imlek. Dan kemudian hari ini di hari pertama Imlek biasanya kita mulai jam 10 sampai jam 11 ya, umat diberikan waktu untuk silaturahmi dengan keluarga dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti besok di hari kedua kita ada upacara yang lebih panjang ya, setengah hari itu untuk doa keselamatan ya untuk Imlek. Dan kemudian nanti hari Minggu kita ada Imlek bersama ya, jadi ke seluruh umat di jadwal kebaktian kita Imlek bersama sekaligus ada talk show Imlek. Dan tadi selain apa yang disampaikan oleh dari Bante Gupta, perayaan yang dimaknai dengan penyalaan pelita Imlek di Wihara Ekayana Rama ini sendiri akan berlangsung 15 hari nanti dari tanggal 16 Februari hingga 3 Maret 2020. Itu kalau kita hitung secara keseluruhan nanti dari perayaan Imlek 2026 di Wihara Ekayana. Nah, Yan dan juga saudara, kalau tadi saya sempat berbicara dan tadi juga sempat bertanya kepada Bante gitu ya, memang nantinya akan ada ibadah atau sembahyang yang diadakan tanggal hari Rabu, yakni besok langsung 18 Februari. Lalu dilanjutkan itu di hari yang kelima, jadi antara hari kedua dan langsung lompat ke hari kelima itu ada sembahyang lagi. Itu sembahyangnya bisa setengah hari, katanya bisa hampir kurang lebih 12 jam berlangsungnya dan dilayaninya oleh para pengurus dan pengelola wihara. Itu nanti di tanggal 21 Februari yakni di hari Sabtu, itu merupakan hari kelima tahun baru dinyatakannya. Lalu nanti di hari Minggu sebagaimana disebutkan akan ada perayaan Imlek bersama para umat yang memang biasanya juga sembahyang di Wihara Ekayana. Itu nanti akan ada ditandai dengan hari ke-6 tahun baru. Dan yang terakhir nanti akan ada di Jiagwe Capgo, atau yang artinya adalah hari ke-15 dari dimulainya tahun baru, tahun kuda api. Nah, tadi kami juga sempat bertanya apa harapannya di tahun kuda api ini. Nah, di sana Bante Gupta menyatakan tidak hanya kesehatan, tidak hanya berkah, tapi juga bagaimana kita bisa terus memacu semangat sebagai umat memang yang ada di Indonesia, yang memang merayakan Imlek di tahun ini itu dapat semakin berkobar semangatnya, dapat semakin dituntun untuk ke arah yang lebih baik. Kurang lebih itu yang bisa digambarkan dari perayaan, dan kurang lebih ini kalau kita menghitung menit, 1 menit lagi untuk dari sembahyang akan dilakukan, dan ini kayaknya nampaknya musik juga akan dimatikan supaya suasana semakin khusyuk. Ya, semakin khusyuk, dan memang rangkaian dari Tahun Baru Imlek ini dimulai dengan sembahyang, dan sekitar 3.000 hingga 5.000 umat juga datang ke Vihara Ekayana yang berlokasi di Duri Kepa, Jakarta Barat. Terima kasih atas laporan langsungnya Edwin Chan dan juga juru kamera Alfa Farid dari Duri Kepa, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, kita bahas bagaimana sejarah tentang Imlek dan juga serba-serbi Tahun Baru Imlek yang saat ini memasuki tahun kuda api bersama pakar Feng Shui Jenny Kumaladewi. Bu Jenny, halo. Kembali bertemu kita. Ya, halo. Kita membahas terkait dengan sejarah. Kita tadi lihat ada beberapa liputan ataupun informasi terkait dengan Imlek yang memang dilakukan di negara asalnya di Tiongkok begitu. Yeah. Disebut dengan musim semi begitu. Sebetulnya dari awal ada Tahun Baru Imlek dan hubungannya dengan musim semi itu seperti apa sejarahnya? Iya, jadi kan sebenarnya kan sebelum musim semi kan pasti ada musim dingin juga ya. Di musim dingin kan mungkin semua orang itu di sana di Tiongkok itu tidak bisa melakukan aktivitas maksimal. Jadi kan dingin terus juga. Nah, tapi dengan bergantinya tahun, jadi kan makanya menuju ke Imlek itu kebanyakan memang hujan-hujan gitu ya. Jadi kan identik ya. Identik dengan hujan karena kan memang sebelumnya kan musim dingin ya. Jadi kan kayak ibaratnya keseimbangan di langitnya itu menyeimbangkan airnya dihabisin dulu, dibuang ke bumi gitu kan. Nah, terlalu bergantilah. Jadi kalau dengan harapan itu kalau musim semi itu akhirnya kan mulai bertumbuh. Jadi tanaman-tanaman tumbuh, terus matahari bersinar gitu kan ya. Jadi mereka menandai itu dengan hal yang baru gitu, kehidupan baru. Jadi mereka bahagia gitu loh. Karena kan sebelumnya mereka melakukan apa-apa tuh nggak bisa terlalu maksimal juga kan, dengan kondisi yang dingin. Kebayang aja kan mau keluar juga, maksudnya mau kerja juga banyak ininya. Nah, jadi masuk ke tahun baru itu pasti semua orang akan merasa bahagia. Makanya pada saat tahun baru itu semua
semua merayakannya dengan meriah gitu loh, dengan lampu-lampu, dengan kembang api gitu. Jadi karena itu menandai bahwa mereka akan senang lah gitu kita masuk kehidupan yang baru, bisa lebih bergairah, berenergi, bersemangat gitu. Oke, berarti hubungannya dengan musim semi tadi karena memang Iya. tunas-tunas bermunculan begitu. Pohon-pohon bertumbuh, Pohon-pohon bunga-bunga bertumbuh. juga mulai pada muncul bunga-bunga juga kan. Tahun Terus baru, harapan yang baru harus sesuai matahari juga bersinarnya lebih banyak daripada musim sebelumnya kan gitu. Oke. Karena matahari simbol kekuatan dari bumi juga kan. Selain tadi soal harapan baru di tahun baru Imlek ini, kalau kita merujuk kepada tradisi asalnya begitu ya, apa sih tradisi-tradisi yang melekat setiap Imlek datang? Ya, jadi karena memang semua orang merasa bahagia, happy gitu ya, kausing gitu, senang gitu kan ya. Jadi mereka tuh kalau di sana kan memang itu jadi perayaan nasional. Jadi semua orang tuh keluar rumah, terus merayakannya itu ya kayak meriah gitu loh. Jadi kayak ya seperti kita tahun baru nasional gitu kan ya. Jadi itu mereka merayakan dengan meriah, bersuka cita bersama dengan semua orang di negeri itu gitu ya. Jadi kalau kita kan memang hanya sama keluarga karena kita kan terbatas. Jadi memang nggak semua orang merayakan Imlek gitu kan ya. Nah kalau di sana tuh memang menjadi satu perayaan, semua orang seneng gitu karena suasana yang meriah, suasana terang, suasana bertumbuhnya harapan baru gitu ya. Jadi di semua di lingkungan itu mereka jadi merayakannya dengan ada yang bermain di luar, ada yang main kembang api, terus ada yang pokoknya menari-nari kayak gitu. Jadi Oke, kalau tadi kan ada tradisi berkumpul dengan keluarga, pulang Itu ya, kampung begitu. ya. Kan ada juga tradisi berbagi angpau dan lain-lain. Tapi Ya. kita bahas usai jeda. iya boleh. Tetaplah bersama kami saudara di Breaking News Kompas TV.
Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Di perayaan Tahun Baru Imlek 2026, umat Tridharma menggelar sembahyang di Kelenteng Engan Kiong, Kota Malang. Dalam Tahun Baru Imlek kali ini, kelenteng melakukan beberapa penyesuaian karena bertepatan dengan datangnya Ramadan. Sejak Rabu pagi, sejumlah umat Tridharma sudah mendatangi kelenteng yang berada di Jalan RE Marta Dinata, Kota Malang. Umat Tridharma mulai menggelar sembahyang di beberapa altar yang berada di dalam kelenteng. Penyesuaian juga dilakukan karena bertepatan dengan datangnya Ramadan. Di antaranya adalah pertunjukan wayang potehi yang biasanya digelar sore hingga malam, untuk Imlek kali ini hanya digelar saat sore hari, yakni pukul 3 hingga pukul 5 sore. Selain itu, Saudara, tradisi ini ada juga tradisi lain, yaitu tradisi lontong cap gomeh yang biasanya menghadirkan ribuan porsi lontong. Untuk Imlek tahun ini juga ditiadakan. Di wayang potehinya tanggal 27 kan bulan puasa, kita didahulukan dulu jam 3 sampai setengah 5. Nanti baru untuk sarapan. Cap gomeh yang kita ditiadakan karena bulan puasa, makan-makan sampai enak. Dan untuk mengetahui suasana Tahun Baru Imlek di Malang, Jawa Timur, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV, ada Nadifa Rahma dan juru kamera Dedik. Nadifa, selamat pagi. Bagaimana suasana perayaan Imlek di Malang pada pagi ini? Tadi ada beberapa laporan dari Jakarta, Pontianak, dan juga Medan yang memang pagi ini sudah ramai warga yang beribadah, begitu baik di kelenteng maupun di vihara. Di Malang seperti apa suasananya, Nadifa? Ya, selamat pagi Yan dan saudara. Memang benar, di sini di Kota Malang di Kelenteng Engan Kiong dari pagi sudah terlihat banyak sekali umat Tridharma sudah mulai berdatangan ke Kelenteng Engan Kiong untuk beribadah secara mandiri terlebih dahulu. Jadi di Kelenteng Engan Kiong ini ada ibadah dari umat Tridharma, yaitu ada umat Konghucu, Buddha, dan Tao. Dan di dalam Kelenteng Engan Kiong ini memiliki ruang kebaktian masing-masing, Yang dan saudara. Jadi mereka dari pagi juga sudah datang untuk melakukan ibadah secara mandiri di ruang kebaktian masing-masing terlebih dahulu. Lalu kalau sekarang dilihat di Kelenteng Engan Kiong, makin siang makin ramai dipadati oleh umat Tridharma karena memang nanti jam 11 akan dimulai ibadah sembahyang bersama seperti itu. Nah, nanti untuk ibadah dan sembahyang bersamanya ini jadi dimulai dari depan, yaitu untuk bersembahyang di altar kepada Tuhan Yang Maha Esa terlebih dahulu, lalu dilanjutkan untuk sembahyang ke dewa-dewa yang ada di altar selanjutnya seperti itu. Nah, untuk Kelenteng Engan Kiong ini memang merupakan cagar budaya, Yan dan saudara, karena memang umurnya sudah lebih dari 200 tahun, sekitar 200 tahun, sehingga masyarakat dan juga umat Tridharma memang biasanya beribadah sembahyang untuk merayakan Imlek ini di Kelenteng Engan Kiong. Nah, kalau dilihat juga dari tadi pagi, Yan dan saudara, pihak polisi juga sudah mulai datang dan juga mulai disiapkan untuk berjaga. Ada yang di depan kelenteng dan juga ada di dalam Kelenteng Engan Kiong ini karena memang untuk menjaga agar ibadah umat Tridharma ini berjalan dengan aman, damai, dan juga nyaman seperti itu. Nah, juga di perayaan kelenteng, perayaan Imlek dan juga sembahyang di Kelenteng Engan Kiong ini, sebenarnya untuk Imlek ini sudah terlihat persiapannya sejak seminggu sebelum Tahun Baru Imlek seperti itu. Karena memang di Kelenteng Engan Kiong ini memiliki rangkaian dan juga tradisi untuk membersihkan rupang atau patung-patung dewa yang ada di dalam Kelenteng Engan Kiong. Jadi seminggu sebelum sudah dilakukan pembersihan seperti itu karena ada banyak sekali patung dewa atau rupang di sini. Jadi dari altar patung-patung tersebut, rupang tersebut dari altar diturunkan untuk dibersihkan karena untuk pembersihan dari rupang tersebut memiliki filosofi tersendiri, yaitu untuk mengantarkan dewa ke langit sebelum perayaan dan juga Tahun Baru Imlek. Jadi sebelum dibersihkan akan dilakukan sembahyang beribadah oleh pihak kelenteng sendiri dan juga umat Tridharma untuk mengantarkan dewa ini ke langit, lalu diturunkan ke altar dan juga dibersihkan patung-patung tersebut. Nah, selain karena ada filosofi tersebut, memang dibersihkan agar ibadah dari umat Tridharma saat perayaan dan juga sembahyang Imlek ini
di tahun baru ini agar lebih nyaman dan bersih kelentengnya seperti itu. Nah, memang benar kalau misalnya dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena biasanya di kelenteng Eng Ankiong ini memiliki perayaan Imlek yang sangat meriah. Jadi biasanya di sini ada perayaan Lontong Cap Gomeh dan juga pertunjukan Wayang Potehi. Nah, perayaan Cap Gomeh ini di hari ke-14 atau 2 minggu setelah tahun baru biasanya kelenteng Eng Ankiong ini membagikan lontong cap gomeh ribuan porsi kepada masyarakat di sekitar kelenteng Eng Ankiong. Dan ini juga terbuka untuk umum, siapapun bisa menikmati lontong cap gomeh tersebut. Namun untuk tahun ini ditiadakan karena memang bertepatan dengan bulan suci Ramadan sehingga hal tersebut menjadi bentuk toleransi dari kelenteng Eng Ankiong kepada umat beragama di sekitar kelenteng Eng Ankiong. Seperti itu, Yan. Baik, rangkaian acara pada hari ini salah satunya akan ada sembahyang bersama dan juga tadi disebutkan bahwa persiapannya juga cukup panjang dilakukan selama seminggu. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nadifa Rahma dan juga juru kamera Dedi atas laporan langsungnya dari kelenteng Eng Ankiong, Malang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, kita lanjutkan perbincangan terkait dengan serba-serbi tahun baru Imlek bersama Jenny Kumala Dewi, pakar Feng Shui. Tadi kita sempat membahas terkait dengan tradisi berbagi begitu, angpau. Itu apakah memang dari awalnya tradisi itu datang dari Tiongkok itu, berbagi angpau itu sudah ada begitu? Jadi memang kan kalau kita bahagia pasti kan berbagi rezeki. Jadi dengan harapan kalau kita berbagi rezeki pasti kita akan mendapatkan rezeki baru yang lebih besar lagi gitu. Jadi pasti memang udah ada juga itu. Oke. Itu ada aturan-aturannya nggak sih? Misalkan dari yang tua ke yang muda, dari yang menikah ke yang belum menikah itu. Jadi kita sebenarnya yang sudah berpenghasilan memberikan kepada yang belum berpenghasilan gitu ya. Jadi bukan berarti yang tua pada yang muda juga gitu ya. Kadang-kadang ada orang tua udah tidak berpenghasilan. Nah itu kadang-kadang yang anak-anak mudanya itu juga kalau udah berpenghasilan masih harus kasih ke orang tuanya gitu ya. Dan lalu juga yang sudah bekerja kan pasti udah berpenghasilan. Itu harus berbagi rezeki kepada keluarganya yang belum berpenghasilan. Tujuannya supaya dia nanti didoain juga supaya rezekinya lancar semuanya begitu. Dan berbagi pada orang tua juga yang terutama orang tua yang sudah tidak berpenghasilan gitu. Baik sekali ya tradisi-tradisi terkait dengan saat Imlek di Tiongkok. Lalu kalau kita tarik ke Indonesia begitu, perayaan Imlek di Indonesia itu ada perbedaan nggak sih tradisi-tradisinya dengan di Tiongkok? Sebenarnya Indonesia itu kan ada banyak jenis etnisnya gitu ya. Jadi ada yang berasal dari tradisi Pulau Jawa, Pulau Sumatera, terus Pulau Kalimantan atau Pulau Sulawesi gitu ya. Itu memang setiap Indonesia itu lebih inkulturasi dengan budaya setempat gitu ya, Chinese-nya ya. Atau mungkin kebanyakan Indonesia itu tradisi Chinese peranakan lah ya gitu ya. Gitu ya. Campuran budaya ya. Campuran budaya. Tapi kalau di Tiongkok sendiri mereka memang lebih ke arah yang aslinya juga gitu ya. Kayak misalnya dalam hal makanan-makanan gitu ya. Tapi memang ada kesamaan. Kesamaannya sama-sama menggunakan ikan. Hanya kalau di Indonesia jadi ikannya ikan bandeng gitu misalnya. Kalau di sana memang ikan yang besar, yang utuh harus semakin besar ikannya kan semakin besar simbol rezekinya gitu ya. Nah lalu juga kalau di Indonesia itu kan dicampur dengan lontong cap gomeh. Padahal lontong cap gomeh itu sebenarnya budaya peranakan. Itu seharusnya hari ke-15. Nah itu kan lontong cap gomeh sendiri kan isinya kan dengan budaya Indonesia. Ada hati, ada opor, ada apa. Nah itu kan budaya peranakan gitu. Tapi lebih tergantung kepada daripada etnis dari tiap pulau, tiap tertentu suku di Indonesia. Berarti bukan hanya berbeda dari Tiongkok, tapi di Indonesia pun setiap pulau, setiap daerah berbeda-beda tradisinya. Bahkan setiap keluarga juga berbeda-beda, betul. Tapi yang sama itu adalah sama-sama makan kayak kue keranjang. Ada kue keranjangnya juga. Nah, kue keranjang ini di Tiongkok juga ada, di sini juga ada. Hanya di sana mungkin kue keranjangnya itu lebih lengket gitu ya, karena kan memang bahan-bahannya gitu. Terus di sana selain kue keranjang itu ada lagi kayak bola-bola gitu, jadi kayak semacam kayak tangkau atau kue-kue kayak bulat-bulat mochi gitu, tapi isinya juga sampai mirip kayak yang lengket-lengket begitu gitu. Nah kalau di sana itu ada pangsit gitu, kayak simbolnya tuh kayak koin-koin Cina gitu kan, jadi rezekinya banyak gitu loh. Kalau kita dilambangkan dengan buah-buah jeruk lah, kalau di sana kan itu sama mie itu sebenarnya tradisi dari Tiongkok asli gitu loh. Mie-nya itu supaya panjang rezekinya, panjang umur gitu, panjang semuanya lancar gitu. Oke, ada filosofinya ya? Ya ada filosofinya masing-masing. Memang orang Chinese percaya ke filosofi. Kalau tadi kan
beberapa persamaan begitu ya. Kalau dari rangkaian kegiatan, biasanya Iya. warga Tionghoa Indonesia aja, biasanya pagi-pagi sampai sore itu selama Imlek itu ngapain aja sih? Tadi kan disebutkan oleh beberapa jurnalis Kompas TV di sejumlah titik di Vihara dan juga Kelenteng, pagi-pagi itu sembahyang dulu gitu. Terus ntar berkumpul keluarga itu secara detailnya itu gimana sih? Apakah memang sama seperti itu? Ya jadi kan memang kalau yang ada kesamaannya itu malam tahun baru kita rayakan bersama dengan keluarga kan, atau makan malam bersama itu Sacap Mei kan, jadi tanggal 30 itu makan malam bersama. Lalu pagi-pagi itu sebenarnya yang paling bagus tuh saya bangun tidur langsung namanya Kyonghian dulu sama orang tuanya, baru pergi misalnya mau pergi berdoa lah gitu, ada yang pergi ke kelenteng gitu ya. Nah itu baru setelah itu berkunjung ke anggota keluarga, misalnya kumpul keluarga besar, makan bersama lagi gitu ya. Nah setelah itu selama 15 hari kita bisa berkunjung kepada orang-orang yang kita tuakan, atau yang ya biasanya selain kumpul keluarga kita berkunjung kepada orang yang lebih tua sih, menghormati intinya begitu. Oke, berarti ada satu tempat untuk berkumpul keluarga besar gitu? Ada yang Atau beda-beda? iya memang tergantung daripada karakter dari suku etnisnya ya. Kalau di Indonesia kan karena inkulturasi juga ya, tapi memang kebanyakan tuh biar zaman sekarang apalagi praktis gitu ya, mereka kumpul keluarga besar semua, jadi nggak usah berkunjung ke sana sini, di mana transportasi kan sangat macet ke sana sini, ada lebih efektif gitu. Jangan-jangan nih bagi angpau juga nggak pakai amplop lagi, pakai ini digital transfer. Sebenarnya tetap harus pakai amplop sih. Oh gitu, karena wajib ya? amplop itu kan simbolnya, amplop merah itu kan simbol supaya bahagia gitu. Kalau digital mana ada merahnya. Oke. Oh digital kan uangnya abstrak, jadi ibaratnya nggak nyata gitu loh. Jadi sebenarnya tetap pakai amplop merah kalau menurut saya sih lebih. Oke, sebetulnya banyak sekali simbol-simbol dan juga filosofi yang bisa dijelaskan begitu. Tadi soal makanan dan juga warna begitu. Warna merah itu melambangkan apa sih? Warna merah itu lambang kebahagiaan, kegembiraan gitu ya. Terus sukaria, sukacita gitu ya. Dan itu yang pasti warna merah. Tapi ditambah dengan warna emas. Warna emas itu simbol kemakmuran, wealth, terus rezeki, keberuntungan gitu. Sebenarnya kan warnanya merah dan emas, tapi khusus tahun ini sebenarnya warna merah itu dikurangin karena kan kudanya kuda api. Jadi si api lagi over energi, makanya kita menggunakan warnanya warna tanah sebenarnya, warna coklat, warna krem, warna orange, atau warna hijau atau warna air. Warna hijau itu warna kayu, atau warna air itu warna biru, terus biru muda. Jadi warna merahnya boleh mungkin pas Imlek aja, tapi kalau misalnya nggak pakai warna merah pun juga nggak apa-apa kan, karena tahun ini memang apinya lagi kelebihan gitu loh. Jadi biar lebih, biar supaya dalam keluarga nggak terjadi banyak emosi gitu. Berarti penyesuaian warna juga ditentukan dengan kondisi tahun yang berjalan. Iya betul, keseimbangan itu juga penting juga. Tapi memang simbol kayak memberikan amplop merah itu tetap gitu. Amplop merah kan simbol berbagi kebahagiaan gitu, dengan anggota keluarga sebenarnya gitu. Oke, yang sering kita lihat juga di meja makan begitu saat perayaan Imlek ada jeruk ya, jeruk mandarin. Itu juga apakah menandakan simbol atau memang seperti tadi kue keranjang, mie adalah menu-menu wajib yang ada di meja makan, atau ada filosofi tertentu juga? Jeruk itu sebenarnya simbol kayak emas tadi. Kalau mungkin kalau di Cinanya asli itu kayak pangsit itu kan koin-koin. Nah kalau jeruk itu kan dianggapnya kayak emasnya kan, cinnya itu. Jadi di simbolnya itu ada keberuntungan yang datang juga. Jadi itu sebenarnya memang lebih ke arah simbol-simbol sih. Jadi tapi semua orang tuh pakainya pasti jeruk. Identiknya kalau Imlek itu dengan jeruk kan, karena jeruk itu warnanya kuning. Jadi kita anggap kuning itu kayak gold gitu, jadi kayak koin, kayak emas gitu loh. Jadi kita berbagi emas, jadi semua dapat rezekinya lancar gitu loh. Oke, itu baru jeruk. Belum kita jelasin lagi kue keranjang, juga dan juga tadi ada beberapa ikan bandeng, bagaimana filosofi ini. Namun kita bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Jantung kota digital, Nakula dan Sadewa mendeteksi ancaman.
Anda kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, tahun baru Imlek, warga berdatangan ke Vihara Dharma Ramsi, Kota Bandung, Jawa Barat untuk memanjatkan doa. Warga sembahyang untuk menghormati leluhur dan memohon keberkahan. Kemeriahan tahun baru Imlek sudah terasa di Vihara Dharma Ramsi, Kota Bandung, Jawa Barat, di mana suasana hikmat menyelimuti Vihara Dharma Ramsi sejak pagi tadi. Warga Tionghoa silih berganti berdatangan ke vihara untuk memanjatkan doa menyambut tahun baru, yaitu kuda api yang melambangkan keberanian dan juga kecepatan. Dalam kepercayaan Tionghoa, elemen api yang bertemu dengan shio kuda dipercaya membawa energi yang meluap-luap, semangat kerja keras, serta perubahan yang dinamis. Kita langsung sapa jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juga juru kamera Reza Pratama di sana. Mita, selamat pagi. Bagaimana situasi ataupun kondisi Imlek di Bandung pada hari ini? Apakah seramai tadi di Jakarta, Pontianak dan juga di Malang, Mita? Ya, selamat pagi Ian. Saat ini saya sedang berada di Vihara Dharma Ramsi di Kota Bandung. Memang di vihara ini masih sangat ramai sama seperti di Jakarta dan juga tempat lainnya. Apabila dilihat ini di belakang saya masih banyak sekali umat yang melakukan sembahyang. Jadi untuk umat sendiri memang ketika datang ini langsung membawa hio atau dupa seperti itu untuk sembahyang kepada dewa-dewa yang ada di sini. Dan bisa dilihat di belakang ini banyak sekali dewa-dewa yang ada di sini untuk berdoa bagi para umat, dan di sini banyak sekali para umat yang datang dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan untuk mengetahui bagaimana keseruan atau harapan di Imlek ini, mungkin kita akan berbincang dengan salah satu umat yang datang ke sini. Halo, selamat pagi, dengan siapa namanya? Ayung. Koh Ayung, harapan di Imlek tahun ini seperti apa nih? Harapannya ya makin ke depan makin bagus lagi ya, makin sukses. Semua yang dari usaha semua bagus, kesehatan lebih bagus lah, mudah-mudahan di tahun kuda sekarang ini. Tadi kalau boleh tahu berdoa ke dewa apa saja? Saya semua ya di sini semua. Ya. Terus kalau misalnya sekarang kan show kuda api, nah seperti apa nih sudah ini belum kira-kira peruntungan di tahun ini seperti apa? Mudah-mudahan sih lebih bagus di tahun ini. Ya, soalnya kan kuda itu kan lambangnya kan lari, jadi harus kita juga yang semua yang usaha harus maju lah semua, semangat semua ya, harus seperti kuda jalan lari. Larinya lebih cepat gitu. Iya, usahanya lebih bagus lah semua. Apalagi kudanya kuda api ya, jadi membara. Iya, membara memang jadi lebih semangat mah. Pokoknya begitu aja. Oke, Koh Ayung, terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami. Nah itu tadi Ian, memang banyak sekali harapan dan doa yang dipanjatkan kepada para dewa, khususnya memang di Imlek tahun baru Cina ke 2577 ini. Ini apabila dilihat banyak sekali dewa yang didoakan oleh para umat yang datang ke sini. Dan tadi apabila dilihat di depan itu banyak sekali lilin-lilin yang ada di daerah sini. Kalau misalnya diinformasikan oleh para pengelola yang ada di sini untuk bentuk atau ukuran dari lilin-lilin yang ada di sini pun itu memang beragam seperti itu. Dan ini bisa habis dalam waktu 1 bulan. Walaupun memang dimatikannya pada malam hari saja seperti itu. Jadi kalau misalnya sampai dengan nanti Cap Gomeh atau 15 hari setelah Imlek ini berlangsung, lilin ini diprediksi masih akan tetap menyala dan nanti habisnya 1 bulan. Dan kita akan coba berbincang dengan salah satu umat yang sedang beribadah. Halo, Tante boleh berbincang sebentar dengan siapa? Liliana. Bu Liliana, ini harapan Imlek di tahun ini seperti apa? Harapan sih ya, mau lancar ya, bidang usaha ya, dalam keluarga selamat. Ya. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, itu kan shio ular. Seperti apa nih harapan di shio kuda api ini? Ya, shio kuda
kasih kemudahan lah ya untuk sio kuda. Sebab kuda itu membara ya kuda. Ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Liliana. Nah, itu tadi Ian perbincangan saya dengan beberapa umat yang ada di sini, dan untuk tadi saya sempat berkeliling, dan yang paling menarik perhatian saya di sini menurut pengelola ada Dewa Jodoh, di mana hanya ada di Bandung dan hanya ada di Vihara Dharma Ramsi ini. Ian. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juga juru kamera Reza Pratama. Tadi juga banyak harapan dari umat terkait juga dengan kesejahteraan dan juga kesehatan. Terima kasih Mita, sekali lagi selamat bertugas kembali. Saudara, kita lanjutkan perbincangan terkait dengan Imlek. Dan tadi kita berbicara soal apa saja yang disajikan di meja makan ketika Imlek. Ada bandeng, ikan. Tapi sebetulnya bandeng itu tidak ada di tradisi awalnya di Tiongkok begitu ya? Ada, tapi nggak harus bandeng ikannya. Nggak harus bandeng, apapun ikannya, Ikan atau yang memang besar, ada? malah ikan yang besar, lebih besar daripada bandeng. Oh, berarti itu mengartikan apa sih ikan bandeng ada di meja makan atau ikan-ikan lainnya yang besar itu? Ikan yang besar itu kan simbol itu supaya rezekinya bertambah. Jadi kemakmurannya juga bertambah juga. Jadi rezekinya lancar lah gitu. Dan bandeng kalau di Indonesia karena inkulturasi berarti kan ikan bandeng itu adalah ikan yang bisa hidup di dalam dua air kan, jadi ikan air tawar lah ya, dan ini ikan air tawar lah ibaratnya ya. Jadi bahwa kita bisa bisa survive dalam berbagai macam situasi gitu. Oke. Ini Bu Jenny kan juga sebagai pakar Feng Shui begitu. Apa yang perlu diantisipasi oleh warga Tionghoa atau masyarakat umumnya di tahun kuda api ini? Tadi disebutkan bahwa sangat penuh dengan emosi lah, semangat dan lain-lain begitu. Apa yang perlu diantisipasi di tahun ini sebetulnya? Yang pasti sih memang tahunnya api, banyak orang yang berpeluang memancing emosi. Jadi kita harus berusaha tenang dan tidak mudah terpancing emosi kan ya. Lalu tadi juga ada jodoh nih buat yang mau menikah gitu ya. Sebenarnya tidak disarankan sih menikah di tahun kuda gitu. Oh gitu, Karena, justru tidak disarankan. Nah, tahunnya kan penuh dengan api nih. Takutnya pada saat proses menuju pernikahan ada namanya kan penyatuan dua keluarga itu ada emosi yang cukup membara gitu. Nah itu makanya dihindari. Nah jadi sebenarnya buat mereka yang belum punya jodoh nggak usah dipaksakan harus mencari jodoh tahun ini juga. Apalagi kan tahunnya saat ini adalah kita berpikir untuk bekerja keras dulu gitu kan ya. Ibaratnya mungkin fokus pada pekerjaan dulu. Jadi yang belum punya jodoh mendingan single aja dulu gitu. Ini in general atau tergantung apa sih? In general juga bahwa untuk orang yang belum punya jodoh memang sebaiknya jangan terburu-buru mencari pasangan hidup ya. Nah lalu buat orang-orang yang sudah menikah sebenarnya itu diharapkan dengan pasangannya berusaha lebih harmonis gitu ya. Jadi karena mungkin pasangannya terkadang suka berpeluang karena kesal dan stres, karena tahun kuda api ini banyak hal yang membuat orang jadi stres gitu ya, over energi kan, mau begini begitu nggak gampang, beban hidup juga banyak gitu kan ya, beban kuda kan. Tapi kudanya kan semangat, semua orang pada semangat tinggi juga. Nah itu akhirnya terlalu bersemangat, akhirnya sampai rumah kesel, pasangannya bisa kena. Nah itu harus bisa menahan emosi terhadap pasangan. Jadi jangan sampai terjadi konflik dengan pasangan. Itu ada peluang terjadi juga tahun ini gitu ya. Oke. Kalau tadi kita lihat dari laporan ke laporan, sebetulnya ada doa-doa umum gitu yang dipanjatkan setiap Imlek. Tadi ada kesejahteraan, kesehatan. Sebetulnya kalau bisa dijelaskan apa sih secara umum doa-doa warga Tionghoa di setiap Imlek itu? Doanya yang pasti bahagia gitu kan, Sinian Kuaile gitu kan. Kita jadi bahagia di tahun baru yang ini, kita lebih bahagia. Terus supaya lebih sehat kan, Senti Chen Kang kan. Nah lalu juga doanya lagi supaya kita dipermudah semua urusan-urusan yang terjadi. Jadi kan mungkin banyak rintangan juga yang terjadi kan di tahun ini gitu ya. Nah itu juga lebih diperlancar juga. Nah doa tambahannya itu orang kalau kita lebih bersemangat lagi mungkin supaya rezekinya bisa memenuhi seluruh rumah gitu ya gitu. Jadi supaya kita dapat keberuntungan yang besar gitu ya. Itu doa yang pasti tuh bahagia, sehat, terus lalu juga semua urusan itu jadi lancar adanya gitu. Yang pasti itu. Jadi kita mempermudah semua urusan ya, wan serui gitu ya. Jadi kita jadi lebih lancar gitu ya. Kalau bertambah syukur-syukur, kita bisa berharap supaya rezeki kita tahun ini juga bisa memenuhi seluruh kehidupan kita gitu. Semua keinginan kita terpenuhi gitu loh. Doa yang baik-baik lah. Yang baik-baik tentunya itu yang dipanjatkan di setiap Imlek. Tapi kalau kita melihat secara general doa-doa tersebut, apabila kita kaitkan lagi dengan tahun kuda api, secara kesejahteraan
kira-kira secara general akan seperti apa di tahun ini? Iya, jadi kalau saya sih mengkhususkan yang pada keluarga gitu ya, supaya hubungan keluarga kita menjadi lebih harmonis dan tidak emosional gitu ya. Lalu berhubungan kita dengan rekan kerja bisa bekerja sama dengan baik gitu loh. Karena tahun ini juga karena banyak orang itu memiliki target, takutnya terjadi persaingan hidup yang akhirnya mereka menghalalkan segala cara. Nah itu tidak boleh juga. Jadi kita berharap supaya dengan rekan kerja jadi kompak adanya, dengan keluarga juga kompak. Jadi hubungan kita baik dengan sekitar kita gitu. Yang paling penting di tahun Kuda Api ini, hubungan kita dengan sekitar kita baik adanya gitu. Jadi jangan, kalau rezeki bisa mengikuti dengan hubungan yang baik kan ya, dan sehat, dan pastinya itu yang paling penting juga tahun ini gitu. Kalau kesehatan tadi kan seperti singgung cuma sedikit, kesehatan secara general warga harus ngapain sih, atau lebih banyak olahraga atau lebih banyak makan sehat atau seperti hidup apa? Seimbang. Karena tahun ular kemarin kan overthinking ya. Jadi banyak orang tuh berpikir ya ketakutan ini. Nah, terbawa tahun kuda jadi kepengen lebih bersemangat kan ya. Tapi terlalu semangat akhirnya tidak mementingkan kesehatan. Itu juga nggak boleh juga. Jadi kita bekerja meskipun kerja keras tapi jangan lupa istirahat. Terus jangan lupa membagi juga menyeimbangkan hidup kita juga dengan maksudnya keseimbangan siklus I Ching tadi. Kita kan satu hari ada 24 jam. Jadi di mana tidurnya 8 jam sehari. Karena kebanyakan orang kan tidurnya kurang. Karena tidur itu sumber daripada semua keberuntungan. Jadi sumber kita juga. Nah, rumah juga sama. Rumahnya harus dijaga supaya bisa membawa keberuntungan. Karena sumber sukses dan kita, sukses atau kehancuran kita berasal dari rumah gitu. Jadi kalau rumahnya jangan sampai di rumah tersebut suasananya panas, emosional, nggak nyaman di rumah. Nah itu juga nggak bagus juga gitu. Oke, tentunya apa saja sih yang perlu dilakukan agar warga itu bisa sukses di setiap apa yang dilakukannya. Cuma nanti kita bahas usai jeda. Saudara jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda dengan rekan saya Tili Reabella. Sesaat lagi kami kembali.
Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Tili Reabella terkait dengan kemeriahan Tahun Baru Imlek di tahun ini, saudara. Masih bersama kami di sini ada Ci Jenny, pakar Feng Shui. Nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrol, Ci Jenny. Tapi saya mau menyapa dulu nih, ada teman-teman dari Pontianak, Kalimantan Barat. Sudah ada Doris Pardede dan juga juru kamera Muhammad Nasrudin di sana. Selamat siang Doris, bagaimana kemeriahan perayaan Imlek di Pontianak? Ya, terima kasih Bella. Kemeriahan Tahun Baru Imlek di Pontianak sangat terasa, apalagi hari ini, di mana warga Tionghoa di Pontianak, Kalimantan Barat berbondong-bondong untuk mendatangi kelenteng terdekat di pemukiman mereka, di mana mulai dari pagi terpantau tadi banyak sekali warga Tionghoa untuk melakukan sembahyang di kelenteng-kelenteng terdekat. Dan bukan cuma itu saja, kemeriahan di kota Pontianak, banyak sudut-sudut di kota Pontianak itu sendiri dihiasi dengan ornamen-ornamen dari Imlek itu sendiri. Seperti yang terlihat di belakang saya ini, bahwa di belakang saya ini terlihat ada dua ornamen yang dipasang, yaitu ornamen Imlek, yaitu Tahun Baru yang kita rayakan, yang dirayakan pada hari ini, dan juga ornamen khusus menyambut bulan Ramadan seperti itu. Dan juga tadi masyarakat yang lewat di sekitaran sini menyatakan dengan melihat ornamen ini mereka merasa senang dan merasa bahagia bahwa terlihat di mana keharmonisan antara ornamen yang terlihat di sini begitu baik dan indah. Harapannya juga demikian dengan warga di Pontianak yang begitu majemuk bisa ke depan semakin harmonis dan semakin kompak lagi dalam menjalani hari-harinya. Bella. Doris, ini kan kalau tadi dilihat ada ornamen antara menyambut bulan Ramadan dan juga menyambut Tahun Kuda Api di perayaan Imlek kali ini. Nah, ada perayaan khusus nggak sih terkait dengan kolaborasi perayaan dari dua perayaan ini? Iya Bella, tadi bisa kami sampaikan tadi malam, khusus di Pontianak itu sendiri digelar ada dua festival. Yang pertama yaitu Festival Obor yang dilaksanakan di sekitaran Ahmad Yani Pontianak, yang awalnya diawali di Masjid Mujahidin Pontianak, berputar di sekitaran bundaran ini dan diakhiri di Masjid Mujahidin Pontianak. Dan yang kedua, khusus untuk Imlek itu dipusatkan di Jalan Gajah Mada, di mana di Jalan Gajah Mada tadi malam dilaksanakan secara meriah, dilakukan pertunjukan-pertunjukan baik itu naga, barongsai, dan juga tidak kalah menarik yaitu pertunjukan kembang api yang cukup meriah yang juga dilaksanakan tadi malam, dan itu sangat menyedot banyak perhatian, di mana warga Pontianak tumpah ruah menghadiri dan menyaksikan kemeriahan tersebut, Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda Doris Pardede dan juga Muhammad Nasrudin dari Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat bertugas kembali. Saya akan langsung berbincang dengan Jenny Kumala Dewi, pakar Feng Shui. Jenny, ini sebenarnya pasti, bahkan saya pribadi atau mungkin juga penonton Kompas TV ini pasti langsung nanya, Tahun Kuda Api, sio apa yang secara Feng Shui harus ada mungkin perubahan tertentu di rumahnya, seperti itu, Cik? Iya. Jadi sebenarnya semua tuh di Tahun Kuda Api ini diharapkan membawa kestabilan di rumah, karena rumah kan penting juga ya. Jadi semua sio saya harapkan punya elemen tanah. Jadi punya elemen tanah, bisa menggunakan warna seperti ini, warna tanah. Berarti pas ini ya, warna tanah itu cukup menyeimbangkan juga, gitu, supaya warna krem, orange, broken white gitu, atau putih gitu ya. Jadi buat cleansing energi juga. Nah, tapi secara khusus gitu ya, ada dua sio yang sebenarnya di tahun ini benar-benar memang harus memiliki kamar tidur yang nyaman dan jangan sampai kurang istirahat, jangan sampai masalah gitu. Adalah sio kuda dan sio tikus gitu sebenarnya. Nah, sio kuda dan sio tikus nih harus nih. Iya, jadi sio kuda sendiri kan bertemu dengan tahun kuda yang sama-sama berpacu dalam tenaga gitu ya, harus lebih waspada juga, jangan sampai sakit karena kelelahan. Jadi tahun ini tuh kita harus jangan kurang istirahat. Makanya dalam rumah itu penting untuk menyeimbangkan kamar tidur Anda. Jadi supaya kamar tidurnya itu lebih nyaman dan bisa membuat kita tidur, bisa bangun tuh beraktivitas maksimal lagi gitu. Jadi tidurnya jangan begitu tidur tahu-tahu kecapean, tapi juga jangan sampai tidurnya keterusan.
terus-terusan, jadi kayak mager gitu ya, nggak boleh juga. Tahun kuda kan tahun kerja keras, kalau kita terlalu mager juga nggak boleh juga. Jadi 2 sio itu saya rasa. Dan bagus juga menghadirkan elemen tanah warna kuning, krem, orange gitu, broken white. Ya mungkin kalau di kamar warna-warna krem aja kali ya, atau warna logam, warna putih. Nah, di selain kamar, di mana lagi yang harus ditambah elemen-elemen? Tahan dulu, Ci. Kita akan kembali usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.
Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV. Kali ini kami akan menyapa jurnalis Kompas TV, ada Emirsya Purba dan juru kamera Dedi Ginting di Medan, Sumatera Utara. Emir, seperti apa nih kemeriahan di belakang Anda? Tampaknya masih ramai orang-orang yang akan berdoa di sana. Ya, Bella dan juga saudara, memang di Mahavihara Maitreya ini di 15 hari akan dilaksanakan ibadah selama 15 hari, dan selama 3 hari ini dikhususkan untuk umat Buddha untuk beribadah dan juga memanjatkan doa. Seperti di belakang saya ini saudara, memang sedang banyak warga ataupun umat Buddha yang sedang memanjatkan doa dan juga beribadah pada perayaan Imlek tahun ini. Dan tadi juga saya sempat berbincang dengan pengurus vihara yang mengatakan memang pada tahun ini mereka mengangkat tema seputar perdamaian dunia, dan tentu harapannya untuk perdamaian dunia dapat segera kembali pulih. Dan memang di sini Bella dan juga saudara, suasana Imlek begitu terasa, ditambah dengan banyaknya dekorasi-dekorasi seperti ada ribuan lampion yang memang sengaja dipasang untuk memeriahkan nuansa Imlek, dan juga ada foto-booth yang memang juga disediakan oleh pihak vihara. Seperti di sisi kanan saya itu ada berbagai foto-booth yang bertemakan seputar kekeluargaan, dan juga ada foto-booth yang bertemakan tentang alam ataupun pelestarian alam. Dan di vihara ini juga untuk memeriahkan perayaan Tahun Baru Imlek juga disediakan bazar-bazar, dan juga nantinya juga ada kesenian Imlek tentunya, Bella. Terima kasih atas laporan Anda dari Vihara Maitreya di Medan, Sumatera Utara. Jurnalis Kompas TV Emirsya Purba dan juga juru kamera Dedi Ginting. Selamat bertugas kembali. Jenny, tadi sebelum jeda kita bilang di mana aja unsur-unsur tanah harus dimasuki selain di kamar, Ci. Iya. Sebenarnya sih ruang keluarga juga perlu. Jadi ruang keluarga itu karena di tahun-tahun kuda ini banyak anggota keluarga menjadi sibuk, akhirnya tidak bisa bertemu dengan anggota keluarganya gitu ya. Jadi kita perlu menghadirkan elemen tanah supaya keluarganya itu stabil dan seimbang gitu. Selain itu juga ruang kerja. Karena kan kerja bagi kuda itu kita butuh juga suasana ruang yang stabil dan juga tenang gitu ya. Jadi jangan sampai suasana ruangannya itu buat emosi dan panas gitu ya. Jadi mengurangi warna merah gitu ya. Kalau ada warna merah di ruang kerja dikurangin aja, dihadirkan warna-warna yang memberi keteduhan juga. Bisa warna-warna tanah atau logam atau air gitu bisa. Warna tanah itu warna mungkin saya rasa yang paling seimbang black and white ya. Terus warna logam tuh putih ya, black and white udah mewakili dua-duanya. Warna air biru, sedikit pakai warna biru-biru boleh lah biar lebih adem gitu loh. Karena tahun ini banyak yang emosi, makanya juga jangan sampai terjadi perpecahan, konflik atau perang, jangan sampai terjadi juga konflik itu. Kita sudah menangkap tuh, jangan sampai ada yang bertikai seperti yang berkonflik seperti itu. Nah, saudara, Breaking News Kompas TV kami tutup. Terima kasih Ci Jenny, ahli Feng Shui yang sudah hadir dari pagi hingga siang hari ini, saudara. Dan Breaking News Kompas TV saya tutup. Saya Tili Rea Bella pamit undur diri. Sampai jumpa.